Kembali lagi di channel saya ya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop. Jadi di sini ya saya ada informasi terbaru lagi di Twitter mengenai PI Network ya. Jadi ini sekaligus menjawab semua apa yang dibilang orang-orang mengenai PI Network itu scam ataupun ya sejenisnya menjelek-jelekan kepada PI Network ya. Jadi oke, kita langsung saja menuju informasi ataupun informasi terbaru di Twitter. Oke, mohon maaf. Oke, sebentar ya. Ya, jadi ini yang saya maksud ya. Oke, langsung kita terjemahkan. Di sini diharapkan jaringan PI akan masuki jaringan utama pada semester kedua tahun ini. Pada saat itu, banyak perusahaan besar yang akan secara aktif bekerja sama karena atributnya seperti teknologi blockchain, fungsi Web 3, enkripsi, dan sejumlah besar pengguna. Jadi maksudnya di sini diharapkan jaringan PI akan masuk ke jaringan utama pada semester kedua tahun ini ya. Jadi maksudnya itu kalau PI Network ini ya sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang mengincar project PI Network ini ya. Karena digadang-gadangkan kedepannya akan menjadi cryptocurrency ataupun seperti tujuan Nicholas Kokalis itu, yaitu sebagai mata uang ya, seperti halnya uang fiat ya yang akan bisa dibelanjakan di berbagai negara maupun di Indonesia ini ya. Jadi sangat luar biasa sekali, ini berita yang sangat luar biasa sekali ya, tentunya untuk saya maupun kalian pioner PI Network ya. Dan bagi kalian yang masih banyak meragukan PI Network, akan saya rumuskan beberapa cerita mengenai cryptocurrency juga ya, yang yaitu cryptocurrency Bitcoin ataupun Ethereum ya. Ya seharusnya kalian itu bisa mencari informasi mengenai Bitcoin ataupun Ethereum ya. Dari awal mereka itu tidak ada harganya sama sekali ya. Kripto Bitcoin maupun Ethereum tidak ada harganya sama sekali. Namun dikarenakan dikembangkan dan banyak yang ya waktu itu beberapa orang saja yang percaya dan tetap menambang ya. Istilahnya seperti kita sekarang menambang PI Network. Dan sebagian orang juga ada yang tidak percaya dan down dan pergi tidak lagi menambang di Bitcoin ataupun Ethereum. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka yang tetap percaya dan tetap menambang sudah menjadi sultan tentunya sekarang ya. Jadi ini ya, seharusnya itu semua menjadikan sebuah pelajaran untuk kita sebagai guru untuk kita semua ya. Dan menggertap lagi keraguan kita ya terhadap PI Network. Karena apa? PI Network ini ekosistemnya, teknologinya itu lebih unggul ketimbang Bitcoin ataupun Ethereum ya. Walaupun masih dalam pengembangan, masih dalam proses. Karena sesuatu hal yang ingin besar itu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan ya. Perlu proses ini itu segala macam supaya semuanya terpenuhi dengan sempurna ya. Jadi kalau untuk PI Network sendiri itu sudah jelas sekali ya, seperti di China, di luar negeri, di Amerika Serikat maupun di negara lainnya, Malaysia juga ya. Di sana mengapa mereka sangat antusias dan sangat-sangat mengagung-agungkan lah ke PI Network ini, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka itu orang yang mau belajar ya, orang mau belajar di masa lalu ya. Di masa lalu mereka sudah yang namanya meremehkan dan mengabaikan
penambangan gratis seperti Bitcoin ataupun Ethereum ya. Namun sekarang mereka ya hanya menyesal saja ya. Hanya menyesal dikarenakan ya sudah terlambat karena tidak mudah lagi untuk mendapatkan satu Bitcoin ataupun satu Ethereum secara gratis seperti dulunya. Dan sekarang muncullah cryptocurrency baru ya, yang ya walaupun masih dalam proses pengembangan, yaitu cryptocurrency PI Network. Dan masih saja saya itu mendapatkan berbagai macam komentar dari beberapa orang ya di negara 62 ini. Kalau PI Network itu scam, ini itu segala macamnya. Kalau PI Network memang scam, lalu untuk apa Nicholas Kokalis itu menampakkan dirinya ya? Sangat begitu berani sekali dia ya, menampakkan dirinya. Kalau akhirnya perusahaannya ini, Project PI Network ini adalah scam, dan tentunya pasti banyak yang melaporkan dia. Pasti banyak yang merasa dirugikan dikarenakan diberi angin surga ya, seperti kata-kata beberapa YouTubers yang saya lihat juga di YouTube itu, yang bahas seputar ya seperti menjelek-jelekan ya ke PI Network itu ya. Sebenarnya PI Network ini ya, kalau kita dalami, kalau kita benar-benar sudah belajar dari cryptocurrency dulu, kita tidak akan aneh ya dengan PI Network. Seperti halnya Bitcoin, Ethereum itu kan perlu proses. Tidak ada yang namanya langsung menambang, langsung bisa WD dan langsung mendapatkan uang. Wow, itu sangat luar biasa sekali ya kalau ada di dunia cryptocurrency seperti itu. Yang ada itu kalau mau mining yang langsung bisa di WD ya bisa lah, sebenarnya bisa, seperti halnya kita mining Bitcoin ataupun mining Ethereum. Namun ini lain halnya lagi ya, lain jalurnya lagi. Yang dimaksudkan di sini mining dari awal di waktu cryptocurrency itu belum ada harganya ya. Jadi maksud saya seperti itu. Kebanyakan orang-orang Indonesia itu banyak yang bilang inilah itulah segala macamnya lah mengenai PI Network ya, menjelek-jelekan lah istilahnya ke PI Network. Dan bagi saya mereka itu seperti tidak memahami perjalanan cryptocurrency ya seperti apa. Itu untuk penilaian pribadi saya sendiri ya, entah kalau kalian ya. Jadi di sini bukannya saya menggurui, saya cuma memberi titik terang ya, sebisa saya ya, sepengetahuan saya. Jadi untuk dunia cryptocurrency itu kunci kesuksesan yang bisa kita dapat melalui cryptocurrency itu, intinya kita itu harus sabar dan selalu konsisten. Contohnya kayak PI Network, kita ikuti dari awal, kita tetap mengklik mining, mengaktifkan petir ya, agar mining kita tetap berjalan dan kita mendapatkan koin PI Network secara gratis ya, dikenakan sekarang penambangan gratis. Dan untuk harga cryptocurrency PI Network ini itu banyak sekali yang berpendapat ya. Oke, sebentar, yang berpendapat harganya itu akan benar-benar luar biasa sekali ke depannya, akan bisa menyaingi Bitcoin. Itu tidak bisa dikatakan tidak masuk akal ya, itu sangat masuk akal sekali ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ekosistem dan
project PI Network ini sangatlah besar dan komunitasnya pun sangatlah besar ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, bahkan memang sewajibnya dan seharusnya harga PI Network itu sangat tinggi ke depannya ya, sangat tinggi. Karena PI Network ini bukanlah project yang tanggung-tanggung ya. Ini PI Network ini banyak sekali pendukungnya di berbagai negara ya. Jadi apa yang namanya yang sering kalian sebut pembodohan ya, pembodohan. Apanya pembodohan ya? Sedangkan untuk KYC sendiri tetap selalu berjalan setiap harinya. Beberapa pioner akan menerima undangan KYC. Contohnya seperti saya, akan saya buktikan kalau saya sudah melakukan KYC. Sini ya, kalian lihat ya, saya itu sudah melakukan KYC. Ya walaupun masih dalam proses, namun untuk KYC itu memang ada ya. Ini ada beberapa komentar yang mengatakan KYC aja belum katanya. Memang belum ya, tidak semuanya langsung, semuanya perlu proses, oke. Mau kaya tapi nggak sabaran, ya mana bisa ya. Ya mana bisa, maunya cepet WD mulu ya. Kita itu kalau mau sukses ke depannya kuncinya itu harus sabar dan konsisten ya. Itu adalah salah satu kunci kesuksesan ya. Hanya orang yang penyabar yang akan sukses di kemudian hari. Dan orang yang tidak penyabar itu tidak akan menuju kesuksesan ya ke depannya, malah amburadul di tengah-tengah perjalanan ya. Jadi marilah kita semua harus bersabar dalam mengikuti suatu proyek kalau kita ingin dapat untung ke depannya ya. Bersabar ya. Dan kalau kita keberatan untuk mengikuti proyek itu sangat simpel sekali, tinggalkan dan jangan mengikuti ya. Jadi seperti buktinya di sini ini ya, seperti ini. Saya sudah melakukan KYC. Di sini keterangannya, selamat datang kembali. Di sini kamu bisa memeriksa sejauh mana status aplikasi KYC ya. Lalu status aplikasi Anda diterapkan, sedang dalam proses peninjauan. Ini akan memakan waktu cukup lama tergantung pada berapa banyak afiliator KYC yang tersedia di wilayah Anda. Oke ya. KYC saya sedang dalam proses, oke. Namun untuk kalian ini saya hanya menjawab pertanyaan beberapa orang yang sering menjelek-jelekan mengenai PI Network itu tidak akan KYC. Inilah buktinya ya, saya sudah melakukan KYC walaupun masih dalam proses, oke. Dan untuk harga PI Network itu saya sangat percaya kedepannya akan menyaingi harga Bitcoin ya. Karena apa? Karena ekosistem Pi itu sangat dominan, sangat nomor satu ketimbang Bitcoin ataupun Ethereum ya. Walaupun masih dalam proses pengembangan, namun kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengincar proyek PI Network ini ya. Dan untuk mereka sendiri kalau ingin memiliki Pi Network itu sangatlah mudah, seperti Elon Musk ataupun pengusaha-pengusaha lainnya, dikarenakan mereka sudah kaya duluan ya, sudah banyak uang duluan. Tentunya mereka sangat mudah sekali ya kalau dimisalkan ke depannya itu satu koin Pi itu waktu mainnet itu paling enggak $100 ya, menurut saya yakin $100 ya.
Karena apa saya mengatakan 100 US dollar? Komunitas PI Network itu sangatlah besar ya, sangatlah besar di seluruh dunia. Banyak yang sebagai pioner PI Network. Dan tujuan Nicholas Kokalis sendiri itu memang ingin membangun ekonomi masyarakat yang lebih baik ya. Dan PI Network ini tidak akan murah ya ke depannya, harganya tidak akan murah. Jadi dikarenakan itulah banyak perusahaan pengusaha besar juga yang mengincar PI Network. Kalau di sosial media, di Twitter, itu saya banyak sekali menemukan postingan yang harganya seperti ini. 3.014.259 US dollar. Jadi ini akan benar-benar terjadi menurut saya ya. Menurut saya di beberapa tahun ke depan ya. Maupun itu 5 tahun lagi ataupun 10 tahun lagi ya, namanya cryptocurrency ya wajar ya. Namun itu secara perkiraan saya. Tapi kalau kita lain cerita lagi, kalau melihat keunggulan dari project PI ini ketimbang cryptocurrency lainnya, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat, dalam waktu beberapa tahun saja, PI Network memang akan bernilai tinggi. Jadi tidak ada yang perlu kita ragukan lagi mengenai project PI Network ini ya. Maupun di harga awal seperti gambaran di sini, 10 US dollar, 50 US dollar, 100 US dollar ataupun 200 US dollar dan seterusnya sampai 1000 US dollar ya. Itu sangatlah mungkin sekali dikarenakan PI Network itu adalah perusahaan project yang sangat besar. Kalian tahu Nicholas Kokalis? Dia adalah guru dari pembuat kripto Ethereum ya. Muridnya aja membuat kripto Ethereum itu seharga puluhan juta ya kalau cryptocurrency Ethereum, apalagi gurunya ya. Tentunya cryptocurrency yang akan dibuat gurunya Nicholas Kokalis akan bernilai sangat tinggi ya, Jadi oke lah ya. Menurut saya sudah sekian saja ya cincau saya di sini. Semoga ya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, mohon diluruskan ya. Saya di sini hanya memberi titik terang untuk beberapa orang yang masih meragukan PI Network ya. Saya hanya berbagi apa yang saya tahu ya. Dan saya ulangi lagi, kunci kesuksesan itu adalah kesabaran dan konsisten ya. Dan tentunya mau belajar. Itulah kunci kesuksesan ya. Jadi oke, next time ya. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Dan sekian saja ya. Dan saya ingatkan, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Karena like dan subscribe itu tidak dipungut biaya sama sekali. Karena gratis ya untuk like dan subscribe channel saya ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.